TNI Polri dan Organisasi Papua Merdeka atau OPM punya klaim masing-masing dalam menyikapi pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mertens. Pembebasan Philip melegakan hati banyak pihak dan patut disyukuri karena sudah dinanti selama 19 bulan lamanya. Meski melegakan, namun pembebasan Philip turut menuai kontroversi. Pasalnya, TNI dan Polri sebagai aparat keamanan Republik Indonesia dicap tak mampu memenuhi misi pembebasan Philip dari tangan OPM langsung. Juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TPNBP, Sebi Sambo, menyebut bukan TNI yang membebaskan, melainkan OPM yang melepaskan demi kemanusiaan. Sementara di pihak aparat Indonesia dan pemerintah, tentu mereka mengapresiasi dan mendukung personel-personel yang tergabung dalam operasi damai Kartens. TNI dan Polri menegaskan pendekatan lunak atau soft approach menghasilkan pembebasan tersebut. Lantas, bagaimana perbedaan klaim antara TNI Polri pemerintah dengan OPM? Sebelum menelusuri perbedaan klaim antara pemerintah dan OPM, mari kita melihat kilas balik pembebasan pilot Susi Air Philip Mark Mertens terlebih dahulu. Berdasarkan Kepala Operasi Damai Kartens 2024, Brigjen Faisal Ramadhani, Philip dibebaskan dengan pendekatan lunak atau soft approach oleh personel gabungan TNI Polri. Berdasarkan keterangan polisi, melalui pendekatan tersebut, pilot Philip Mark Mertens akhirnya berhasil dibebaskan pada Sabtu 21 September 2024. Philip dijemput menggunakan helikopter oleh Satgas Damai Kartens di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Duga pagi hari. Tak ada penembakan yang diluncurkan oleh OPM maupun TNI Polri dalam momen penjemputan itu. Salah satu pemimpin kelompok OPM, Egyanus Kogoya, menyerahkan langsung Philip kepada Bupati Nduga, Edison Guijangge, sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Philip kemudian resmi diserahkan kepada pemerintah Selandia Baru di hari yang sama, sekitar pukul 10:30 malam waktu Indonesia Barat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyebut pembebasan Philip sudah sesuai dengan misinya, yaitu melalui pendekatan lunak. Dalam kasus pembebasan ini, Agus mengatakan TNI dan Polri telah bekerja sama dengan masyarakat untuk membebaskan Philip. Ya, visi-misi saya kan salah satunya untuk membebaskan Sandra dengan soft approach ya. Kita sudah lama sekali untuk bernegosiasi, kemudian melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk TNI dengan Polri, kemudian Forkopimda yang ada di wilayah tersebut, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan alhamdulillah kemarin pagi bisa diserahkan ke kita, dan tadi malam saya dengan Kapolri dengan Menko Polhukam sudah atas nama pemerintah sudah menyerahkan kepada pemerintah New Zealand yang diterima oleh Kota Besar New Zealand yang ada di Indonesia. Sementara, Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, menjelaskan metode yang pihaknya gunakan terkait pendekatan lunak hingga akhirnya Philip bisa dibebaskan. Kuncinya ada di komunikasi. Jadi kami menyentuh hatinya dulu, bahwasannya pilot ini memiliki keluarga yang selama ini sudah ditinggalkan lebih dari 19 bulan, dan tentunya pilot juga memiliki anak-anak yang membutuhkan hadirnya sosok bapak. Oleh karena itu, dengan melalui komunikasi-komunikasi yang intensif, kita sentuh dari sisi humanisnya dulu, sisi kemanusiaannya dulu, akhirnya KKP Egyanus Kogoya menjadi luluh dan mengambil keputusan bahwa oke, segera kita lepaskan. Namun tim negosiator yang boleh mengambil ya tanpa ada pendampingan dari pasukan manapun. Oleh karena itu tim kami yang memang sudah bekerja selama ini
secara intensif, itulah yang kami terjunkan menuju ke Yuguru untuk menjemput pilot Philip Martin tersebut. Klaim TNI Polri yang menyebut bahwa mereka telah sukses membebaskan Philip Mark Mertens segera dibantah oleh juru bicara OPM, Sebi Sambong. Sebi menyatakan bahwa pembebasan Philip bukanlah jasa TNI dan Polri, melainkan kebijakan internal OPM. Hal itu Sebi sampaikan pada Senin 23 September 2024. Sebi menyatakan bahwa selama 1,5 tahun pihak yang menyandera Philip, TNI Polri dianggap tak mampu membebaskannya. Sebi pun menyatakan bahwa pembebasan Philip bertujuan untuk menunjukkan kepada muka dunia bahwa OPM bisa bertanggung jawab atas kemerdekaan Papua. Sebi juga menyatakan alasan mengapa pembebasan Philip hingga memakan waktu 19 bulan. Menurut Sebi, semua karena kesalahan pemerintah Selandia Baru yang mempercayakan pembebasan Philip kepada militer dan polisi Indonesia. Tak hanya oleh OPM sendiri, kritik turut disampaikan oleh Kepala Pusat Bantuan Hukum Indonesia atau PBHI, Julius Ibrani. Melalui perspektif HAM, Julius menegaskan pentingnya menghormati kebebasan dan kemerdekaan masyarakat Papua. Menurut Julius, inti dari konflik di Papua berakar pada kegagalan dalam menghormati hak asasi manusia terkait kemerdekaan. Julius berpendapat segala bentuk operasi militer yang represif sama sekali tak bermakna apapun dan justru menunjukkan bahwa operasi militer tak bisa menyelesaikan masalah. Pembebasan Philip Mark Mertens merupakan hal yang patut disyukuri. Apresiasi patut diberikan kepada pihak-pihak yang mendukung pembebasan Philip, termasuk dari kalangan masyarakat seperti pendeta, tokoh masyarakat, hingga ketua suku. Terlepas dari perbedaan klaim antara TNI Polri dengan OPM terkait pembebasan Philip Mark Mertens, konflik di Papua belum seutuhnya berakhir. Lantas, apakah pembebasan Philip bisa menjadi momentum penting untuk meredakan konflik di Papua? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube kompas.com.